Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu an adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan penuh kasih sayang, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak. Setelah Zaid dewasa, Rasulullah kemudian menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy. Zainab adalah putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah, yaitu Umaymah binti Abdul Muthalib. Meskipun Zainab memiliki ketakwaan dan kesalehan yang tinggi, namun dalam batas-batas tertentu, dalam dirinya terdapat rasa kebanggaan akan kebesaran status keluarga, karena memang dirinya berasal dari kalangan kaum Quraisy yang terpandang. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bersih dari perasaan seperti itu. Meskipun Rasulullah sangat menghargai keadaan keluarga dalam sudut pandang kemasyarakatan, namun beliau meyakini kalau tolak ukur kemuliaan sesungguhnya terletak pada ketakwaan diri dan kesucian, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa rasa segan dan memiliki tujuan mulia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan usulan untuk menikahkan kerabatnya itu, Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah, seorang hamba sahaya yang telah beliau bebaskan, kemudian diangkat sebagai anak. Pada awalnya, Zainab menolaknya karena melihat latar belakang kebesaran keluarganya, sementara itu Zaid bagaimanapun bekas seorang budak. Namun setelah melihat keinginan kuat Rasulullah SAW, akhirnya ia setuju. Menikahlah keduanya atas usulan Rasulullah SAW. Ternyata, meskipun Zainab berusaha untuk menyesuaikan hidupnya, namun secara pribadi, Zaid tetap merasa masih tersembunyi dalam diri Zainab. Perasaannya sebagai anak dari keluarga terpandang dan kerabat dekat Rasulullah SAW, sedang Zaid hanya seorang hamba sahaya yang dimerdekakan, sehingga tidaklah sekufu atau setara. Di sisi lain, di dalam diri Zaid sendiri ada perasaan rendah atau kecil dibandingkan Zainab. Perasaan-perasaan itu hari demi hari semakin dominan dan menimbulkan ketidakserasian rumah tangga, sehingga terjadilah ketidakharmonisan antara suami istri. Ketika keadaan itu semakin meningkat, Zaid bin Harithah menghadap Rasulullah SAW dan meminta izin kepada Rasulullah untuk menceraikan Zainab dengan mengeluhkan perlakuan Zainab. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mengeluhkan Zainab mengucapkan kata-kata keras yang membuat beliau ingin menceraikannya. Sudah barang tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terpukul mendengar kabar itu. Rasulullah melarang Zaid untuk menceraikan istrinya. Rasulullah masih merasa ada kekurangan dalam upaya Zaid untuk melanggengkan rumah tangga. Rasulullah lalu menasihati Zaid untuk menempuh ketakwaan kepada Allah dan berusaha untuk menjalaninya dengan dasar ketakwaan. Apa yang Rasulullah upayakan itu tercantum dalam Al-Quran. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Janganlah ceraikan istrimu dan tempuhlah ketakwaan kepada Allah. Alasan dari nasihat beliau ini, pertama pada prinsipnya Rasulullah SAW tidak menyukai talak, sebagaimana dalam satu kesempatan beliau pernah bersabda, Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talak. Di antara segala yang halal, talak adalah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Untuk itu Islam mengizinkan talak sebagai solusi terakhir. Kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh putra Imam Husain radhiyallahu an, Imam Zainul Abidin Ali bin Abi Husain, dan Imam Zuhri menetapkan riwayat itu kuat. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak semula telah menerima wahyu dari Allah Ta'ala bahwa pada akhirnya Zaid bin Harithah akan menceraikan Zainab, dan setelah itu Zainab akan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai perintahnya. Maka dari itu, dalam hal ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bersikap sama sekali tidak terkait dan tidak berpihak kepada salah satu, meskipun memiliki ikatan pribadi, dan beliau berusaha sedapat mungkin tidak ada campur tangan beliau sama sekali dalam perceraian keduanya. Selama masih ada celah untuk melakukan damai, berusahalah untuk damai dan melanjutkan hubungan rumah tangga. Berdasarkan pemikiran itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Zaid dengan penuh harap untuk tidak menceraikan Zainab dan berusaha untuk menjalani rumah tangga dengan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa khawatir jika setelah perceraian Zaid lalu beliau menikahi Zainab, muncul keberatan dari orang-orang bahwa beliau telah menikahi perempuan yang telah diceraikan oleh anak angkatnya, sehingga timbul fitnah dan ujian-ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Walhasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Zaid untuk mentalak, lalu menasihatinya untuk bertakwa kepada Allah. Mendengar nasihat itu, Zaid terdiam dan pulang. Namun, menyatunya dua tabiat yang tidak cocok adalah sulit. Telah terjadi ketidakharmonisan dan permasalahan yang tidak ditemukan jalan pemecahannya. Sehingga setelah sekian lama akhirnya Zaid menceraikan Zainab.
Setelah masa iddah Zaid berakhir, turun wahyu kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Hikmah di balik perintah ini, selain dari mengobati kesedihan Zainab, juga menikahi wanita yang telah dicerai tidak akan dianggap sebagai aib dalam Islam. Hikmah lainnya lagi, karena Zaid adalah anak angkat Rasulullah SAW dan disebut-sebut sebagai putra beliau. Untuk itu, jika Rasulullah menikahi mantan istri anak angkat akan menimbulkan dampak di kalangan umat Islam, bahwa status anak angkat bukanlah anak kandung dan tidak juga kepadanya berlaku hukum anak kandung. Sehingga tradisi jahiliyah akan sama sekali hilang di kalangan Arab untuk masa yang akan datang. Sebagaimana Al-Quran menyampaikan jejak rekam yang paling sahih dalam sejarah Islam dengan berfirman, "Maka tatkala Zaid menyempurnakan keinginan darinya, kami menikahkannya dengan kau, supaya tidak akan ada keberatan bagi orang-orang beriman untuk menikahi bekas istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyempurnakan keinginannya mengenai istri-istri mereka, dan keputusan Allah pasti akan terlaksana." Maka setelah turunnya wahyu dari Allah Ta'ala yang di dalamnya sama sekali tidak ada campur tangan pemikiran Rasulullah SAW, beliau memutuskan untuk menikahi Zainab, lalu kepada Zaid jugalah beliau meminta untuk mengirimkan pesan lamaran. Setelah ada persetujuan dari Zainab, saudara Zainab bernama Abu Ahmad bin Jahsy bertindak sebagai wali lalu menikahkan Zainab kepada Rasulullah SAW dengan mahar sebesar 400 dirham. Dengan demikian, tradisi keliru di tanah Arab yang sudah mengakar pada masa itu telah dicabut dan dihilangkan dalam Islam berkat teladan pribadi Rasulullah SAW. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.